Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu, peserta Zoom meeting kita hari ini. Kembali lagi kita dalam acara workshop online MUI Sentosa Training Consulting. Dengan tema kita hari ini adalah revisi DPA berdasarkan peraturan keuangan daerah. Tentunya tema kita hari ini sangat luar biasa, terkhusus bagi teman-teman pelaku pengadaan jasa maupun bagi APIP sendiri, karena revisi DPA pada APBD sangat dimungkinkan dilakukan perubahan tanpa menunggu adanya APBD perubahan. Apa dan bagaimana mekanismenya akan dijelaskan nantinya oleh narasumber kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, terkhusus bagi teman-teman yang baru bergabung, perkenalkan nama saya Suhendra dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih kepada Pak Muji maupun rekan-rekan dari MUI Sentosa Training and Consulting atas kepercayaan yang diberikan kepada saya selaku moderator pada siang hari. Di layar nampak sudah hadir bersama kita Bapak Christian Gamas. Selamat siang, Pak Christian. Siang. Beliau narasumber kita hari ini. Bagi peserta yang sudah lama bergabung tentunya sudah familiar dengan beliau, karena beliau sudah beberapa kali membawakan materi di kelas kita. Baik, Bapak Ibu. Di samping itu kita juga ditemani oleh Pak MUI Sentosa selaku pembahas pada siang hari ini. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya membacakan kembali tata tertib pelaksanaan workshop kita hari ini. Bahwa pelaksanaan workshop kita ini dilaksanakan selama kurang lebih 90 menit, Bapak Ibu. Dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama pemaparan oleh narasumber. Kemudian sesi kedua tanya jawab. Nah, sesi pemaparan ini mengingat slide oleh narasumber ini sebanyak kurang lebih 50 halaman, jadi kita memberikan waktu sebanyak 50 menit, sedangkan tanya jawab selama 40 menit. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan klik raise hand Bapak Ibu, dan akan diberikan kesempatan bertanya oleh saya secara berurutan. Bagi peserta yang menginginkan sertifikat, silakan isi presensi kehadiran. Presensi kehadiran ini sekaligus post-test Bapak Ibu, dan hanya peserta yang mengisi post-test yang berhak memperoleh sertifikat. Harap diperhatikan pengisian identitas pada link post-test, karena penulisan nama ataupun identitas lainnya murni diambil dari apa yang Bapak Ibu tuliskan pada saat pengisian. Sehingga pihak manajemen dalam hal ini tidak menerima komplain apabila terdapat kesalahan penulisan pada sertifikat online nantinya. Link post-test akan dikirimkan ke chat Zoom setelah pemateri selesai memaparkan materi dan akan ditutup 10 menit setelah acara ini selesai. Sertifikat sendiri dapat diakses atau di-download paling cepat ya, 2 kali 24 jam. Link akan dibagikan ke chat Zoom maupun ke WA Group. Sedangkan link video dapat diakses melalui YouTube MS Training Consulting. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan tak lupa terkhusus bagi saudara-saudara kita yang berjuang melawan pandemi, agar diberi kekuatan dan kesabaran. Semoga badai pandemi ini cepat berlalu. Berdoa dipersilakan. Selesai. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan dengan hormat ke Bapak Christian untuk memaparkan materi. Kurang lebih 50 menit, Bapak. Waktu dan tempat kami persilakan dengan hormat. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Mbak Suhendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, shalom, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini saya ditugaskan ya oleh Pak Muji
Muji selaku pimpinan dari Muji Santosa Training and Consulting. Ini salah satu saya baru kemarin ikut pelatihan PBJ, fasilitator PBJ tingkat lanjutan. Di situ saya mengenal istilah community of practice ya. Jadi di sini adalah komunitas-komunitas di mana menghadirkan COP itu tadi, menghadirkan para praktisi-praktisi yang ada untuk menambah ilmunya secara rutin gitu ya. Nah, jadi bisa dibilang ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk membawakan materi di sebuah COP pengadaan pertama di Indonesia gitu ya. Jadi Pak Muji ini dengan kelas khususnya ya, ini satu-satunya nih yang mengadakan kegiatan rutin. Bahkan tadi sempat disampaikan kelas khusus ini minimal 1 bulannya 10 webinar. Gitu. Ya, sebuah kehormatan, saya berterima kasih banyak kepada Pak Muji atas kesempatan yang diberikan. Hari ini saya akan membagikan materi ya, jadi lebih banyak kepada sharing sebenarnya. Saya bukan di bidang, dulu memang di bidang keuangan. Sekarang saya bertugas di UKPBJ, juga sekaligus sebagai di bidang yang membidangi umum ya, rumah tangga dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat. Jadi memang saya menyampaikan based on apa yang saya alami gitu ya, lebih kepada sharing terkait dengan revisi APBD ini. Saya bukan expert yang membidangi sehari-hari, tugas saya banyak di pengadaan, bukan di bidang keuangannya. Tapi poinnya adalah apa yang sudah saya lakukan ini setidaknya saya sharingkan, karena tadi di awal-awal pembukaan, sebelum kita pembukaan, itu kita udah banyak berdiskusi bahwa ternyata revisi anggaran ini bukan sesuatu yang baru karena adanya PP 12 2019, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sekilas perkenalan dari saya. Bapak Ibu bisa, kalau ada yang memang waktu terbatas ya, 45 menit sampai dengan 50 menit. Kalau memang ada yang mau dibicarakan atau didiskusikan selain dari WA yang disediakan Pak Muji, mungkin kalau mau japri ke saya, silakan bisa di nomor WA saya. Kemudian juga ada blognya saya juga. Kadang saya lumayan aktif menulis lah di blog pribadi saya. Kemudian background saya ASN Bapak Ibu sekalian di pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Kemudian juga sampingannya gitu ya, cukup aktif di sebagai mitra LKPP, sebagai fasilitator PBJ tingkat dasar juga. Kemudian pernah beberapa kali penugasan di beberapa daerah sebagai pendamping kontrak yang saat ini dilebur di Provinsi Advisor. Kemudian saya aktif juga sebagai akademisi, ya, dosen tutor di Politeknik Kendawar dan kalau tutornya di Universitas Terbuka. Nah, karena saya aktif sebagai akademisi gitu ya, jadi ya saya cukup banyak lah bergaul itu dengan ABG kinis-kinis begitu ya Bapak Ibu sekalian. Sehingga karena saya bergaulnya sama ABG gitu ya, mahasiswa-mahasiswa, ketika saya membelikan minta tolong dibelikan kopi sama teman kantor, nah itu saya dapat julukan yang kan kalau belanja kopi itu kan ditulis nama panggilannya, jadi sering di image saya itu ya genit lah gitu ya. Nah itu image saya begitu ya kalau di daerah saya. Nah terkait dengan image begitu Bapak Ibu, boleh deh Bapak Ibu isi di chat box Zoom meeting image Bapak Ibu, top of mind atau persepsi Bapak Ibu terkait dengan revisi DPA di APBD ini apa? Nah, silakan Bapak Ibu diisi dulu sambil saya menyimak gitu ya. Apa sih yang ada di benak Bapak Ibu begitu ketika kita berbicara masalah revisi APBD? Saya kepengen sebenarnya kalau waktunya relatif banyak atau kita dalam satu ruangan mungkin enak nanya satu-satu begitu ya. Tapi karena waktu tidak memungkinkan ya saya pantau saja di chat begitu ya. Kemudian Bapak Ibu tinggal mengisikan lah kira-kira apa sih yang Anda ketahui atau apa sih yang Anda pandang dalam revisi DPA APBD. Silakan Bapak Ibu. Ya. Nah, sambil saya menunggu ya, sambil saya membaca yang ada di chat,
untuk mempersingkat waktu, outline yang akan kita bahas pada revisi APBD ini tadi ya, materinya Mas Suhendra tadi ya menjawab revisi DPA adalah satu hal yang kaku. Ya. Oke, satu hal yang kaku. Nah, kaitannya dengan materi yang akan kita bahas ini, outline-nya saya adalah, poinnya adalah, kenapa sih kita harus revisi APBD dengan skema-skema yang ada di dalamnya? Apakah memang kaku karena Bapak Ibu sekalian terbiasa menunggu APBD perubahan atau memanfaatkan pergeseran begitu ya? Itu ada banyak jalan sebenarnya. Tapi pengalaman saya ketika kita mau melakukan pengusulan itu perlu memadupadankan keuangan daerah dengan pengadaan barang jasa pemerintah. Terutama basicnya saya memang adalah di pengadaan gitu ya. Kalau di keuangan saya dulu lebih banyak kepada pendapatan daerah sebenarnya. Nah, jadi pengalaman saya ketika melakukan pergeseran anggaran atau perubahan anggaran ini lebih karena kebutuhan urgensi di pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian bagaimana revisi APBD itu dilakukan, aturan pelaksanaan revisi APBD seperti apa, dan prakteknya. Terutama kalau kita berbicara prakteknya itu nanti dengan aplikasi yang namanya SIPD. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pada prinsipnya Bapak Ibu, ketika kita berbicara peraturan keuangan daerah dengan pengadaan barang jasa pemerintah itu perlu dipadu-padankan. Tadi waktu Pak Mustafa baru hadir begitu, Pak Muji sempat bergurau gitu ya, Pak. Ini kan berbicara keuangan nih, bukan pengadaan. Nah, Pak Mustafa dengan briliannya ya menjawab, ya kalau pengadaan ini kan bagian dari keuangan. Nah, memang sebuah paradigma yang baik sekali yang dimiliki oleh teman kita, ya mentor kita ini Pak Mustafa, bahwa memang betul peraturannya terpisah gitu ya. PP 12/2019 berbicara keuangan daerah, Perpres pengadaan berbicara pengadaannya. Seolah-olah kayak dipandang satu hal yang terpisah. Nah, spirit atau semangat yang dibawa Cak Mustafa itu bagus. Artinya apa? Jangan jadi ahli pengadaan, cuma berpikir membaca perpres pengadaan sama peraturan LKPP saja. Tapi juga ketahui aspek keuangannya. Dengan kita memadupadankan keuangan dengan pengadaan, ini kita bisa melakukan optimalisasi yang mungkin ya ini bisa membuat kita tidak tersiksa oleh aturan. Mulai dari apa? Bagaimana kita memperhatikan pengadaan barang jasa itu masuk dalam kategori aspek keuangan di belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer. Terutama kalau teman-teman yang di Pemprov, itu banyak belanja transfernya. Nah, klasifikasi seperti ini kan berkaitan dengan aspek keuangan. Terkadang kita pada saat perencanaan itu belum terpikir, ya bisa jadi ya pergeseran ini tadi terkait dengan klasifikasinya. Misalkan dia harusnya masuk dalam belanja modal, tapi teranggarkan di belanja operasi, tidak berani dieksekusi kalau tidak dipindahkan terlebih dahulu. Memindahkannya baru pada saat APBD perubahan. Nah, ini kan menjadi tidak optimal. Kenapa? APBD perubahan biasanya menjelang akhir tahun, waktu pekerjaan tidak optimal. Nah, ada skema di luar APBD perubahan. Harapannya kita dengan diskusi yang ada pada siang hari ini, kita bisa dapat mengetahui gitu ya, bagaimana prinsip-prinsip yang perlu kita padu-padankan. Ada beberapa hal, poin-poin yang sudah saya rangkum untuk Bapak Ibu. Silahkan nanti mungkin dibaca gitu ya, apa-apa saja aspek-aspek yang bisa terkait. Saya akan lebih fokus kepada pergeseran revisi anggarannya. Jadi memang PP keuangan daerah dengan perpres pengadaan itu bisa dilaksanakan dengan sinergis gitu. Nah, mengapa sih kita atau bahasa umumnya adalah revisi APBD. Ya, revisi APBD. Revisi APBD ini tadi ya, Bapak Ibu, muncul ya. Karena dalam proses penganggaran, budgeting proses itu dapat terjadi hal-hal yang memang tidak kita bisa prediksi terlebih dahulu.
ada dinamika-dinamika di lapangan yang tidak bisa kita anggap statis, gitu ya. Tidak, perencanaan terbaik sekalipun terkadang perlu penyesuaian. Sehingga jika ditanyakan apakah hal ini lazim, oh sangat lazim sekali. Bukan sebuah haram gitu ya, bukan sebuah larangan. Gitu ya. Kenapa? Ada beberapa faktor. Adanya pertama variasi pendapatan. Ini kalau kita berbicara masalah dari pembiayaan ya, aspek pembiayaan. Di daerah Bapak Ibu masing-masing bisa berbeda-beda. Ada yang badan pendapatan daerah, ada yang tergabung dalam badan keuangan pendapatan aset daerah. Ya. Tapi pada prinsipnya pendapatan itu tadi ternyata tidak terlaksana dengan bagaimana mestinya. Sehingga terjadi revisi. Adanya lagi variasi pengeluaran. Ya. Adanya lagi, kalau kita lihat tadi ya, hal-hal ini tadi disebabkan oleh perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan pada saat penyusunan kebijakan umum anggaran, ya, kebijakan APBD. Nah, perkembangan atau dinamika ini tadi ya, memerlukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, ya, antar program, antar kegiatan, antar subkegiatan, antar jenis belanja dan rincian belanja. Ada juga faktor yang karena keadaan silpa gitu ya. Jadi ada keraguan di akhir tahun misalkan ya, tidak untuk penyelesaian kontrak misalkan ya. Nah, pembayarannya ditangguhkan, ya dibuat jadi silpa, ditandai di flag sama PA-KPA, itu nanti anggarannya akan digunakan pada saat pada saat pergeseran anggaran, bukan pada saat APBD perubahan ya, tapi pergeseran anggaran. Jadi itu nanti ya tidak kita laksanakan pembayarannya karena kontraknya sudah mepet gitu kan. Desember sudah lanjut berganti tahun anggaran, ketika sudah hasil audit menyatakan bisa dibayar, digunakan anggaran tersebut. Terus keadaan darurat dan atau keadaan luar biasa. Nah, yang umum Bapak Ibu, pada pengadaan barang jasa ya, itu pergeseran anggaran ini terjadi karena pertama selain yang silpa tadi ya, bisa barang atau jasa yang ada itu tadi tidak lagi tersedia di pasaran. Bisa harga pasar ternyata melebihi standarisasi harga satuan regional yang ditetapkan kepala daerah. Bisa juga karena ada deviasi-deviasi gitu ya. Suatu barang jasa semula dibutuhkan di lokasi tertentu, ternyata ada kebutuhan yang lebih mendesak di daerah di area lain. Nah, prioritasnya menjadi ini mencuat sekali gitu ya, sehingga dibuat paket baru yang membuat paket-paket lain yang sudah teranggarkan sebelumnya itu dipospon terlebih dahulu, ditunda terlebih dahulu. Nah, sekarang pertanyaan adalah apakah perubahan anggaran itu lazim? Gitu ya. Saya cek terlebih dahulu di chat gitu ya. Oke, Pak Nopendri tadi sudah mendapat poin pentingnya gitu ya. Ada revisi DPA diperlukan untuk kegiatan yang lebih diprioritaskan. Nah, ini poinnya sudah pas ya dari Pak Insinyur Pak Nopendri dari Kabupaten Katingan. Lalu ada dari Pak Insinyur Afrizul ya, menunjukkan kelemahan dalam perencanaan pengadaan barang jasa. Oke, kemudian juga dari Ibu Lasmini ada yang menyatakan belum satu pemahaman antara pemangku kepentingan. Nah, jadi memang ada banyak hal ya yang berkaitan dengan perubahan anggaran. Sehingga apakah perubahan anggaran ini lazim gitu ya? Nah, lazim atau tidaknya ini kan kita mau melihat sesuatu itu normal atau tidak untuk dilakukan. Nah, karena ini memang dimungkinkan dan disebutkan lebih tegas dalam PP 12 2019, jadi ya sah-sah dan lazim saja begitu ya. Cuman poinnya, selain poin-poin kritis yang sudah saya
cantumkan di sini ya, di pasal 161, pasal 163, dan seterusnya. Nah, ini juga perlu dilakukan dengan pertimbangan, yaitu apa? Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah. Itu ada di pasal 3 ayat 1. Harus dilaksanakan secara apa? Tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya ya, perubahan anggaran itu jangan dijadikan semacam instrumen untuk kealpaan. Maksudnya apa? Saya bisa memaklumi begitu ya, dari sisi orang yang pernah bertugas mencari sumber pembiayaan, dan jadi ada kaitannya dengan keuangan, bahwa jangan sampai perubahan anggaran ini menjadi instrumen ketidaktepatan perencanaan, sehingga wajar ultimatumnya adalah yang digunakan adalah APBD perubahan selalu. Kebanyakan di tiap daerah jarang menerapkan pergeseran, ya jarang. Walaupun itu sudah dari PP yang lama sudah bisa dimungkinkan dilakukan. Kenapa? Jangan sampai kita yang penting DPA atau RKA itu kita isi full terlebih dahulu sesuai dengan kebijakan umum anggaran pagu plafon atas pagu plafon anggaran sementara UAPPAN. Yang penting klop dulu. Nanti baru kita pakai pergeseran. Nah, jangan sampai yang seperti itu, karena itu melanggar pasal 3 ayat 1 gitu ya, yang pengelolaan keuangan daerah itu tertib ya, efisien dan seterusnya. Nah, sekarang Bapak Ibu kita berbicara masalah regulasinya di sini ya, tepat sekali Ibu Triwahyu Ibu atau Bapak, mohon maaf kalau saya salah, Triwahyu Rubianto, bahwa perubahan anggaran juga disebabkan adanya perubahan asumsi target pendapatan ya, yaitu tadi variasi belanja, saya sederhanakannya, yang dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Ada juga kebijakan nasional, ada juga situasi nasional. Hal-hal yang dinamis seperti ini tuh memang dilakukan. Paling mudahnya ya kita melakukan efek yang kita lakukan secara massal ini adalah refocusing gitu ya. Itu kan nggak pakai APBD perubahan. Nah, skema refocusing yang Bapak Ibu lakukan tahun 2020 itu sebenarnya pergeseran anggaran. Jadi secara tidak langsung itu sudah dilakukan. Aturannya ya pasal 160 ini tadi ya, PP 12 2019. Jadi itu dicatatkan. Nah, dicatatkan gitu ya nanti. Nah, saat semester titik awalnya itu tadi, saat semester pertama akan mulai teridentifikasi dalam DPA kita gitu. Mana yang bisa dilaksanakan, mana yang tidak bisa dilaksanakan. Kulminasi atau titik pemicu faktor-faktor yang saya bilang tadi, akhirnya ketika kita melihat DPA kita, wah Pak, Bu, PPTK ini melaporkan pada PAKPA, ini anggaran ini tidak bisa saya laksanakan nih karena bla 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 bla, karena alasan begini begitu. Nah, poinnya adalah di pasal 160 dan yang memperjelas pasal 28 Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara gitu ya. Pemerintah daerah itu menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya. Nah, kemudian laporan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada APBD paling lambat ya, kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan. Sekilas kalau kita baca aturan ini dengan kaitannya dengan pergeseran anggaran itu di undang-undang ini tadi kok kayak tidak rinci. Betul, karena itu nanti diatur di peraturan pemerintahnya. Tapi poinnya adalah pasal 17 2003, terutama kalau kita berbicara prognosis begitu ya. Ya, ini sebenarnya sudah teridentifikasi begitu ya, permasalahan-permasalahan. Kalau di tempat saya begitu ya, itu ada Radalop gitu ya, rapat pengendalian operasional. Nah, PPTK diundang-undang untuk berbicara masalah-masalah kenapa anggarannya tidak terlaksana. Kolom keterangan seringkali tidak diisi. Nah, ini yang jadi masalah. Kadang-kadang kita abai, gitu ya.
dengan anggaran kita sendiri. Itu jadi poin yang membuat kita lebih abai lagi dengan aturan-aturan berikutnya, sehingga anggaran tidak terlaksana, bahkan tidak diambil langkah-langkah untuk, nah ini waktunya saya geser nih, waktunya saya geser. Nah, Ibu, mohon maaf, saya sedang di tempat yang, karena kebetulan saya ada kegiatan PBJ tingkat dasar di sebuah hotel begitu ya. Terus saya milih tempat yang coffee shop lain gitu ya. Jadi karena tempat umum ya mohon maaf ada suara-suara masuk, tapi semoga tidak mengurangi kualitas penyampaian saya lah. Nah, dari proses-proses yang ada ini tadi itu akan ada semester pertama. Ini nanti akan digunakan sebagai dasar perubahan APBD. Dasar perubahan APBD ini tadi bisa nanti menggunakan beberapa skema pelaksanaannya. Bisa pergeseran, bisa APBD perubahan. Nah, poin-poinnya adalah berdasarkan pasal 161 PP 12 2019 ayat 1 ini menjadi dasar perubahan. Ayat 2, apa sih yang bisa diubah? Poin yang di ayat 2 menyebutkan perkembangan tidak sesuai dengan asumsi KUA, kebijakan umum anggaran. Masalah dari harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi. Walaupun ini saya tanya ke tempat saya, pernah nggak sih terjadi anggaran perubahan gitu ya antar organisasi? Ya pernah ketika pada saat kemarin banyak refocusing. Nah, itu terjadi. Tapi kalau dalam kondisi normal, siapa yang kepengen begitu ya merelakan anggaran organisasinya ke organisasi lain? Tapi itu dimungkinkan. Antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar jenis belanja itu dimungkinkan. Lalu Silpa ya, tadi sempat saya sampaikan, ya Bapak Ibu, Silpa ini juga tidak mesti karena anggaran yang memang tidak terserap, karena gagal tender, gagal seleksi gitu. Kontrak yang sudah berjalan pun kalau Bapak Ibu ragu untuk membayar, alihkan resikonya, jangan sekali-sekali nekat membayar. Misalkan kontraknya ada permasalahan. Kenapa? Ada skema Silpa kok. Nanti bayaran lama, nanti ketika pada saat APBD perubahan paling cepat. Enggak, itu bisa pakai pergeseran anggaran. Silpa tahun sebelumnya bisa dimasukkan dalam DPA revisi gitu ya. DPA pergeseran. Saya sudah ngalamin itu tahun 2017. Nah, disilpakan karena kas daerah lagi kosong. Ya, jadi disilpakan karena kas daerah jadi kosong. Ya sudah, saya inform ke KPA, ini nanti disilpakan, nanti muncul di Februari. Februari baru dibayarkan. Keadaan seperti itu. Jadi jangan pasang badan. Oh ini kalau nggak dibayar nanti tahun ini anggarannya belum tentu teranggarkan tahun depan. Biarkan aja itu beban kontrak itu jadi beban dari negara, ada mekanisme Silpa. Nah itu bisa dipakai salah satunya. Keadaan darurat, keadaan luar biasa itu sudah kita alami di refocusing. Mari kita beralih ke pasal 162 gitu ya. Nah di sini perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara. Ini terkait dengan yang pendapatan daerah, tidak terrealisasinya belanja daerah ya. Artinya sudah teranggarkan betul-betul tidak terpakai. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah. Nah, perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah ini dana DAK ya, yang saya contohkan yang paling simpel aja dana DAK gitu ya. Lambat di proses pemilihan penyedianya, sehingga ya udah itu lewat dari tanggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, ya ditanggung APBD. Ya, itu kan bergeser jadinya. Berubah anggaran dan seterusnya. Ini terkait perubahan KUA ya, KUA dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara. Lalu pergeseran anggaran yang dilakukan antar unit ini tadi, penggunaan Silpa ya tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran yang diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA SKPD dan atau RKA SKPD, pendanaan keadaan darurat, ya. Lalu keadaan luar biasa, ini poin-poin rincinya, Oke. Sekarang kita masuk ke praktek pergeseran anggaran. Bapak Ibu yang saya hormati, praktek pergeseran anggaran ini berkali-kali ketika saya sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan
di beberapa unit organisasi yang saya kebetulan dipercayakan itu saya lakukan berulang kali. Jadi mulai tahun 2017, 18, terus itu tahun 2019 nggak ada, 2020 nggak ada, 2021 baru-baru ini sudah saya lakukan. Jadi 2021 ini lebih mudah Bapak Ibu. Karena kita mengenal adanya aplikasi dari Kementerian Dalam Negeri yang namanya OKPD. Ya. Nah, di sini saya menyimpulkan ada dua klasifikasi gitu ya untuk pergeseran anggaran. Yang menyebabkan munculnya perda perubahan APBD yang tidak memunculkan perda perubahan APBD. Nah, yang muncul perda perubahan APBD itu ya yang Bapak Ibu kenal dengan APBD perubahan itu tadi. Yang tidak menyebabkan munculnya perda perubahan APBD itu yang memang jarang dilakukan. Gitu. Walaupun nanti ya yang tidak menyebabkan muncul perda perubahan APBD ini tadi itu akan berpengaruh di rincian, gitu. Tapi itu nanti akan masuk akan dibukukan nanti, akan dicatatkan gitu ya secara akuntansinya gitu. Jadi bukan juga lantas tidak ada tertib administrasinya. Jangan disalahartikan tidak menyebabkan munculnya perda perubahan APBD ini tadi dengan suka-suka. Tetap aspek ketertiban anggarannya akan harus diperhatikan gitu. Oke. Ya, poinnya yang muncul akibat perda perubahan APBD ini saya klasifikasikan ada 7 ya. Antar organisasi, unit organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok atau jenis. Ya. Yang tidak menyebabkan muncul perda perubahan APBD, kalau yang ini poin yang menyebabkan muncul perda perubahan APBD ini secara natural Bapak Ibu pasti sudah paham lah, karena ini selalu dilakukan massal, selalu dilakukan rutin gitu ya. Nah, yang jarang-jarang ini yang kita bahas gitu. Nah, di sini ya tidak muncul perda perubahan APBD ini tadi, ya saya bagi jadi 2 gitu. Pergeseran antara objek dalam jenis yang sama. Ya. Ini pergeseran yang dapat dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah. Objek ini apa saja gitu ya. Kita balik lagi ke yang di awal tadi, Bapak Ibu, padu-padankan dengan yang ini tadi ya. Ya. Bisa dilihat dari aspek klasifikasi belanja daerahnya. Belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer gitu ya. Nah, itu dia. Itu berbicara salah satu cara untuk memandang objeknya begitu ya. Kita kembali lagi. Ya. Kalau yang rincian objeknya, nah ini dalam objek yang sama, ya, pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD. Gitu. Jadi kalau rincian objek ini ya di dalam subkegiatan, nah ini masih bisa dilakukan tanpa harus sampai ke persetujuan Sekda. Cukup PPKD, pejabat pengelola keuangan daerah, atau yang biasanya di tempat Bapak Ibu Kepala Badan Keuangan. Rinciannya lebih lagi boleh gitu ya. Misal ini ATK, belanja ATK, itu kan rincian. Di dalam belanja ATK itu lagi ada sub rincian lagi gitu. Misalkan pensil, kemudian apa namanya, kertas. Nah itu pensilnya 100 butir, 100 pieces gitu ya. Itu mau digeser ke kertas misalkan. Nah ini ya dapat dilakukan atas persetujuan PPKD. Subrincian objek atau subrincian rincian objek maupun subrincian objek itu cukup dengan PPKD. Kalau yang ini mohon maaf, rincian kegiatan ini persetujuan pengguna anggaran. Poin 4 ini saya perbaiki dulu aja. Maaf ya, Ibu. Rincian kegiatan.
persetujuan pengguna anggaran. Atau, nah ini lebih simpel lagi begitu ya. Nanti tinggal bahkan ini enggak, yang poin 4 ini nanti tinggal dibuat di penyesuaian pada saat menyusun RKA APBD. Cukup itu aja. Nah, cuman memang kendalanya kita memandang objek, rincian objek, karena kan objek, rincian objek itu juga terkadang dari penyusunannya itu ada yang menyusun berdasarkan, kalau Anda pakai SIPD, Anda bisa menyusun berdasarkan kegiatan. Tapi ada juga yang berdasarkan objek gitu ya. Nah, walaupun nanti begitu pada saat keluar dari RKA-nya, ya objek itu nanti masuk dalam program dan kegiatan subkegiatan juga gitu ya. Cuma nanti dia kalimatnya jadi kalimat kata benda begitu. Jadi identifikasi ini yang memang perlu banyak pengalaman sebenarnya Bapak Ibu untuk memilah-milah yang mana nih gitu ya. Apakah ini objek atau sub-rincian kegiatan, karena kita menyebut objek dan kegiatan itu tadi berkaitan dengan pola-pola perencanaan sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu yang familiar dengan SPD, input itu kan bisa dua pilihan tuh, based on objek atau based on kegiatan. Nah, jadi itu ya. Nah, poinnya adalah, oh ya, sebelum saya lupa, poinnya adalah ketika Anda menginput itu tadi, rekaman tindakan ketika Bapak Ibu PPTK khususnya, itu paling nggak dicatat gitu loh. Ini kemarin saya nginputnya ini sebagai objek atau sebagai kegiatan. Itu poin pentingnya. Karena dari sistem itu kelihatannya objek kegiatan itu hampir nggak ada bedanya. Kalau dari yang pandangan saya sih ya. Nah, kapan pergeseran anggaran? Waktu saya masih panjang masih. Pergeseran anggaran yang menyebabkan muncul perda perubahan APBD, ya, ini idealnya dilakukan selesai akhir semester 1 gitu ya. Kemudian berlanjut kepada tahapan-tahapan pembahasan bersama mitra pemerintah daerah dalam pemerintahan daerah, yaitu DPRD. Nah, yang tidak menyebabkan muncul perda perubahan APBD ini bisa dua titik ya. Sebelum APBD perubahan. Nah, jadi ini bisa dilakukan berulang kali. Jadi beberapa teman-teman sudah menyampaikan, kami melakukan sampai 7 kali, melakukan sampai beberapa kali begitu. Akhirnya nanti akan dituangkan dalam pergeseran anggaran tersebut ya. Itu akan dituangkan dalam peraturan kepala daerah perubahan penjabaran APBD. Itu bisa berulang-ulang kali nih diterbitkan. Cuma nanti memang jadinya tidak elok saja gitu ya. Waduh, kok sampai dalam 1 tahun ada 30 peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan wali kota tentang perubahan penjabaran APBD. Ini kurang pas. Gitu ya. Nah, kalau yang sudah terjadi setelah perubahan APBD, gitu ya, jadi ada perda tentang perubahan APBD, maka ini ditampung di dalam LRA atau laporan realisasi anggaran. Jadi masih dibolehkan setelah APBD itu bergeser lagi anggaran. Ya. Pergeseran anggaran sebelum perubahan APBD itu dicantumkan dalam perkada perubahan penjabaran APBD, ya. Kemudian nanti dituangkan lagi di dalam hasilnya sebelum perubahan penjabaran APBD itu tadi, hasil dari hasil dari peraturan kepala daerah perubahan penjabaran APBD itu tadi juga wajib tercantum di perda APBD perubahan. Nantinya akan terakumulasi di situ. Setelah itu bukan berarti tidak boleh setelah ada perda APBD perubahan, bukan berarti tidak bisa dilakukan perubahan, masih boleh. Nah, tapi itu nanti ditampungnya di mana kontainer untuk menampungnya itu namanya LRA ya, laporan realisasi anggaran. Nanti kan juga ada pertanggungjawabannya. Nah, nanti itu ditampung di situ lagi di akhir. Ya, pergeseran anggaran ini pasti muncul karena keadaan tertentu. Nah, ketika dalam kondisi ada yang mendesak, ada yang tidak mendesak. Tadi sebelumnya saya berbicara dalam kondisi yang tidak mendesak. Nah, tapi dalam kondisi yang mendesak, nah ini bisa dilakukan penetapan dengan kepala daerah yang cukup dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD. Bisa karena perubahan prioritas yang ekstrim di tingkat nasional atau daerah.
yang ekstrem kemarin ya refocusing itu tadi. Nah, ini keadaan tertentu. Nah, kalau dilakukan sebelum perda perubahan APBD, maka ditampung dalam perda yang akan ditetapkan menjadi perda perubahan APBD. Kalau dilakukan setelah perda perubahan APBD, tetap sama perlakuannya dilaporkan dalam LRA. Artinya apa, Bapak Ibu yang saya hormati? Dinamika-dinamika yang ada di lapangan itu jangan sampai terjadi deadlock. Aturan sudah memungkinkan, jadi penyusun aturan di pusat itu sudah ya tidak boleh pemerintahan itu stagnan hanya karena masalah penganggaran. Nah, Bapak Ibu, yang untuk menggunakan mekanisme perubahan APBD atau APBD perubahan itu namanya DPPA ya, Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran. Kalau yang perubahan anggaran berupa pergeseran anggaran, diikuti dengan pergeseran anggaran kas juga, gitu ya. Itu bisa tetap pakai DPA. Jadi kalau yang pakai peraturan kepala daerah penjabaran, itu juga diikuti dengan pergeseran anggaran kas. Permasalahan di lapangan tadi, kebanyakan skema ini, Bapak Ibu, itu dibuat sangat hati-hati dan terkadang tidak semua pemerintah daerah itu membuat peraturan kepala daerahnya untuk pergeseran anggaran yang non APBDP ya, yang non APBD perubahan. Kebanyakan ditutupi peluang ini karena jangan melihat kultur di masing-masing daerah. Ya. Ada yang mengevaluasi mungkin Bapak Ibu, tanpa saya bermaksud menjudge daerah-daerah lain ya, dan daerah saya sendiri. Ada yang mungkin, kalau kita buka peluang ini, maka nanti bisa seenaknya dalam penganggaran. Nah, sehingga itu tidak ditutupi, tidak dilakukan, tidak dipublikasikan secara jelas. Gitu. Tapi saran saya, ketertiban itu tadi merupakan sesuatu yang mutlak harus ada. Sehingga buatlah peraturan kepala daerah terkait pergeseran anggaran ini tadi, lengkap dengan format-formatnya. Di tempat saya, jujur, masih dalam tahap pembahasan. Sehingga ada beberapa format yang saya sampaikan, itu masih berupa draft, gitu ya, masih ada sedikit, mungkin belum tepat sepenuhnya. Tapi esensinya adalah kita berusaha tertib administrasi dulu pada saat belum ada peraturannya. Nah, baik Bapak Ibu, untuk kesimpulan dari pergeseran anggaran ini tadi ya, pihak terkait yang mengusulkan pergeseran anggaran, berdasarkan situasi dan kondisi yang didukung dalam regulasi terkait pelaksanaan kegiatan subkegiatan, itu melakukan pengusulan. Atas usulan tersebut, baik oleh Pak Sekda, boleh baik dari Pak Kepala BKAD, ya, selaku PPKD, baik oleh pengguna anggaran, maka usulan-usulan tersebut tadi, ya, itu nyabang jadi dua gitu. Kalau pakai APBD perubahan, maka itu keterkaitannya nanti dengan TAPD, mengidentifikasi perubahan perda APBD, disetujui apa tidak, atau cukup dicantumkan dalam perkada penjabaran APBD, atau cukup dicantumkan sebagai ikutan dalam LRA setelah perda perubahan APBD. Nah, bisa lagi juga dengan yang non perda APBD ya, perubahan, ya, pakai pergeseran anggaran. Nah, maka Sekda, PPKD atau pengguna anggaran memberikan persetujuan. Nah, jadi di situ disahkan, ya, kalau memang sudah disetujui, maka PA KPA menyiapkan perubahan. Itu nanti harus ditampung dalam DPA SKPD nanti, ujung-ujungnya pasti akan dalam DPA SKPD. Nah, atau DPPA SKPD, gitu ya, sebagai dasar pelaksanaan penggeseran anggaran. Dan ini wajib harus disetujui juga. Kemudian setelah disetujui ya prosesnya itu tadi, input ke SIPD, outputnya nanti juga dari SIPD juga harus ditandatangani, tanda tangan secara basah gitu ya. Nah, ini contohnya nih, ini yang substansi saja, itu ketika saya masih ngeraba-raba begitu ya, berbentuk lansap ya, menguraikan pokok persoalan, peranggapan, fakta-fakta yang mempengaruhi
dilampirkan juga dengan surat-surat atau dokumen relevan, ya. Nah, ada analisisnya gitu ya. Misalkan di sini kegiatan A, kalau saya melihatnya karena ini yang berdasarkan persetujuan PA terlebih dahulu ya, yang non APBDP. Jadi cuma bergeser antara kegiatan saja. Kegiatan A bergeser agak dari subkegiatan B gitu. Kegiatan C, subkegiatan D bergeser ke huruf yang lain gitu ya. Nah ini tidak ada yang sulit lah, karena cuma berurusan internal dengan pengguna anggaran saja. Lalu ini yang antar objek belanja, ya, objek belanja. Nah ini yang pakai persetujuan sekretaris daerah, ya, antar objek belanja. Ini surat pengantarnya, surat dari pengguna anggaran kepada sekretaris daerah, kemudian merincikan begitu ya, jenis belanja A dari objek belanjanya di dalam sebuah subkegiatan dan seterusnya. Itu yang pakai sekda ya. Kemudian ini yang mungkin ada sedikit perbedaan. Saya kemarin typo ya. Harusnya di sini kepala BKAD selaku PPKD gitu ya. Tapi di slide yang mungkin saya bagikan itu masih sekretaris daerah. Ini antar rincian objek belanja. Kurang lebih hampir sama lah. Ya. Nah, aplikasinya ketika dalam SIPD. Ya. Jadi kemarin saya kebetulan ada beberapa fasilitator PBJ tingkat dasar di Kaltim yang sedang kumpul di Samarinda. Kita ngobrol-ngobrol nih dengan SIPD yang saat ini, gitu ya. Ini sebenarnya proses pergeseran anggaran itu bisa lebih cepat, jauh lebih cepat, gitu. Karena aplikasinya itu sudah mengakomodir hal tersebut, gitu. Artinya dokumen yang ada itu nanti disusulkan di belakangan. Yang penting transaksi yang tercatat di SIPD ini sudah terekam, oke sebenarnya. 5-10 menit jadi. Ya. Nah ini saya SIPD-nya untuk pergeseran anggaran non APBD perubahan ya. Jadi bukan yang pakai APBD perubahan. Ya ini login. Ya. Jadi PA-KPA setelah dapat persetujuan dari sekretaris daerah atau kepala BKAD, ya, itu bisa dibuka nih APBD pergeserannya. Makanya kan kelihatan nih ya di bagian ini. Bentar saya zoom. Oke. Baik, ya draw saja ya di sini. Nah, ini kan kelihatan ya Bapak Ibu ya, yang saya coba lingkari ini. Nah, itu tandanya ketika sudah disetujui PPKD yang megang SIPD, ini bisa dilakukan APBD pergeseran. Waktunya jangan lama-lama lah, mungkin 4 hari aja gitu ya, untuk melakukan pergeseran ini tadi gitu ya. Kalau dicontohnya 4 hari, tapi kalau saya yang 4 jam cukup lah. Kalau misalkan, karena kan sudah ada data yang diusulkan untuk disetujui. Nah, di sini nanti admin dari Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah, ya, SPKPD, itu membuka dulu nih jadwal APBD pergeseran dari menu pengaturan jadwal. Nanti ini muncul nih dibuat daftar jadwalnya ya. Kalau di screen saya ini sudah saya kebetulan ngambil dari YouTube-nya orang lain gitu ya. Saya lupa nama Pemdanya apa. Nah ini
ada beberapa ini sudah by default namanya APBD pergeseran begitu ya. Istilahnya emang APBD pergeseran dari aplikasinya. Oke, setelah dibuka jadwalnya, rumus saya tidak muncul ya. Oke, sebentar Bapak Ibu, Zoom-nya agak error kayaknya. Rumus saya nggak mau muncul. Waduh, nggak bisa make. Bentar Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini nanti SKPKD-nya ya membuat jadwal pelaksanaan APBD pergeseran. Tahapannya pilih APBD pergeseran. Dibuat kapan tanggalnya? Ini contohnya nih, tanggal, jam itu ini ada jamnya ya. Mulainya kapan? Di sini dicontoh nih jam tanggal 17 Februari 2021 mulai jam 00. Nanti bisa dibuat tanggal berakhir hingga jamnya. Lalu, Bapak Ibu yang saya hormati, langkah berikutnya adalah, ya, bila proses berhasil, maka tahapan akan terbuka. Jadi ketika akses SIPD itu nanti akan terbuka, hitung mundur kapan waktu APBD pergeserannya dimulai. Nah, dari akun TAPD, Bapak Ibu sekalian, ketika sudah terbuka ini, akunnya TAPD akan menentukan dinas mana yang boleh melakukan pergeseran. Nah, jadi harus dibuka dulu aksesnya. Sama akunnya TAPD, ya, di Manggaran Pemerintah Daerah. Kemudian masuk dalam rincian yang dimasukkan tadi, apakah mau pakai kegiatan, subkegiatan, objek atau subobjek, ya. Klik buka semua rincian. Nanti rincian itu tadi bisa digeser akhirnya. Nah, baru ketika rinciannya sudah dibuka, akun TAPD, nah ini mulai nih PPTK yang perangkat daerah yang melakukan permohonan tadi melakukan pergeseran. Di sini tinggal menginput rincian belanja yang akan dilakukan. Klik di detail rinciannya. Nah, jadi nanti langsung di-input saja. Prosesnya seperti apa? Mudah Bapak Ibu, seperti saat menyusun RKA. Kemudian setelah PPTK menginput sesuai dengan dokumen yang disetujui oleh TAPD atas permohonan tertulis PAKPA tadi untuk melakukan pergeseran, PPTK menginform PAKPA-nya. Nah, PAKPA sebagai pihak yang berwenang, verifikasi dulu ya. Dicek lagi nih hasil inputan PPTK-nya, benar apa tidak. Saran saya ke PAKPA itu betul-betul perhatikan, jangan cuma percaya PPTK-nya. Ya, apalagi kalau PPTK-nya tidak menginput sendiri, menginput berdasarkan pemerintahkan anak-anak di bawahnya, gitu ya, rekan kerja di bawahnya, tanpa dia ngecek lagi. Di sini kunci terakhirnya. Nah, kalau memang sudah sesuai, dicentang tombol verifikasi sesuai dengan nama kegiatan. Nanti akan muncul icon notification warna hijau, sukses kegiatan berhasil divalidasi. Nah, nanti setelah selesai TAPD, ya, kalau memang selesai lebih cepat, sudah diyakini ya, tinggal informasikan saja, ini tolong dikunci nih jadwalnya, diakhiri boleh, atau memang tunggu waktu habis secara otomatis akan kunci sendiri. Nah, pesan saya Bapak Ibu, jangan lupa ya, kalau memang skema pergeseran anggaran maupun revisi APBD ini tadi menggunakan cara yang sama gitu. Nah, kalau dengan setelah APBD ya, nanti wajib ditampung dalam LRA ya, laporan realisasi anggaran. Baik, mungkin itu poinnya saya tepat ya, 5 poinnya. Mungkin kita bisa lebih banyak diskusi Bapak Ibu. Waktu sudah tepat saya kembalikan kepada Bang Suhendra sebagai moderator untuk memandu kegiatan tanya jawab.
Baik, terima kasih Bang Christian. Materi yang sangat bermanfaat tentunya. Jadi kesimpulannya, pergeseran anggaran itu dimungkinkan ya tanpa menunggu adanya perubahan APBD ya Cak ya. Sepanjang memenuhi ketentuan-ketentuan sesuai dengan peraturan keuangan daerah kan. Jadi bukan hal yang tabu lagi untuk dibahas. Artinya hal-hal yang bisa dilakukan namun kita di era ini sering tidak biasa ya. Nah, baik, menarik ini pembahasan beliau. Kita masuk ke sesi pertanyaan. Belum ada pertanyaan. Baik, saya coba untuk memancing peserta nih. Nah, bagaimana itu kira-kira Cak? Apabila nih, anggaplah ada kasus, kasus di mana pekerjaan fisiknya ada. Tapi dalam hal ini pengguna anggarannya lupa menganggarkan biaya konsultan perencana dan pengawasannya. Apakah dimungkinkan dilakukan melalui mekanisme pergeseran anggaran tanpa melalui mekanisme perubahan APBD? Nah, silakan Cak untuk memancing peserta saja nih. Baik, ya jawabannya ya bisa gitu ya. Jangankan karena sesuatu yang memang dibutuhkan seperti itu gitu ya. Karena kan kalau kita konsultan pekerjaan fisik, kalau tidak ada konsultan pengawas gitu kan, itu kan resikonya makin naik tuh. Nah, yang dalam kondisi pengadaan barang saja gitu, misalkan ada sebuah kebutuhan komputer gitu misalkan, nah, lupa teranggarkan juga gitu ya, padahal mau ada UNBK misalkan, ujian nasional berbasis kompetensi. Nah misalkan ya, saya bilang misalkan, ya itu mau beli komputer 40 unit. Nah itu di bulan-bulan Februari keluar DPA baru, ya dengan skema tadi ya, pergeseran yang nanti akhirnya dituangkan dalam peraturan kepala daerah penjabaran. Nah, penjabaran itu bisa diselipkan di situ, Cuman ya, aspek kebutuhannya itu perlu kita pastikan gitu ya, bahwa memang tadi saya memberikan contoh ya komputer yang digunakan untuk ujian nasional berbasis kompetensi yang akan dilaksanakan di bulan-bulan Agustus September misalkan. Itu yang muncul DPA-nya di bulan Februari, itu oke gitu. Apalagi yang memang yang disampaikan Bang Suhendra tadi, contohnya pekerjaan konsultannya, ya fisiknya ada tapi pekerjaan konstruksi fisiknya ada tapi konsultannya lupa teranggarkan, mungkin saking banyaknya paket gitu ya, lupa teranggarkan. Ya muncul DPA lagi di situ ya bisa, tapi perhatikan aspek ketertibannya gitu ya. Nah, tertib administrasinya itu harus dijalankan juga. Artinya kalau di pengalaman saya, DPA yang muncul setelah peraturan kepala daerah penjabaran itu ya harus ada dulu nih DPA-nya, ya jangan sampai tidak ada DPA-nya, karena kita kembali lagi ke kalau kita aspek pengadaan barang jasa pemerintah ya PAKPA atau PPK, pejabat penentangan kontrak lah pada prinsipnya. Pejabat penandatangan kontrak itu kan tidak bisa berkontrak lalu tidak ada anggarannya. Ya itu di Perpres maupun di Undang-Undang Keuangan maupun Undang-Undang Perben itu udah jelas lah. Nah, jadi aspek itu harus diperhatikan. Terus poin berikutnya ya jangan bahasa anak saya itu jangan ngadi-ngadi gitu ya. Jangan mengada-ngada gitu. Ibaratnya ini kebutuhan yang memang sifatnya tuh yang saya khawatirkan tuh begini Bapak Ibu. Pokoknya lu pikirin, nah, itu harus ada hari ini juga. Nah, tidak ada identifikasi kebutuhan yang berujung kepada identifikasi pengadaan yang logis. Nah, Pak Muji Santoso sering menyampaikan legal, logis, lengkap. Nah, poinnya itu kalau saya.
bisa, tapi legal, logis, dan lengkap prinsipnya. Mungkin itu ada 2 resen itu. Oke, sudah ada penanya nih, sudah ada 2 orang. Kita berikan kesempatan dulu kepada Pak Beni Iksan. Pak Beni, silakan bergabung, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Suhe, Pak Kristen. Ya, selamat sore nih. Jadi begini Pak, langsung saja Pak. Terdengar jelas suara saya Pak? Aman, jelas banget. Aman, ya, alhamdulillah. Ya. Jadi begini Pak, mungkin ya sekedar pengen minta sharing pengalaman nih terkait dengan penganggaran jasa konsultansi nih Pak. Jadi kalau yang biasanya jasa konsultansi untuk pekerjaan konstruksi mungkin sudah jelas itu. Jadi untuk biaya perencanaannya dianggarkan sebesar mungkin ya sedikit paling tidak 4% dan untuk pengawasannya 3%. Ya. Nah, ini kita minta sharingnya. Ini mungkin ada case sedikit kasus mungkin. Jadi ini ada penganggaran untuk review DED Pak. Review Draft Engineering Design. Di mana sudah dianggarkan, ini misal contohnya ini sudah 100 juta. Ternyata setelah ditetapkan DPA-nya, itu ternyata anggaran itu kelebihan ya Pak. Ternyata tidak seharusnya itu tidak 100 juta ya, cuma mungkin 50 juta saja diperlukan itu untuk penyusunan atau penganggaran review DED itu sendiri. Nah mungkin kami ingin minta sharing pengalaman atau penjelasan terkait dengan berapa sih sebenarnya persentase yang ideal untuk review DED itu sendiri Pak, atau mungkin sama dengan kayak untuk penganggaran konstruksi untuk perencanaannya 4% atau seperti itu, karena kita merajuk ke situ ternyata untuk review ini tidak sebesar itu Pak. Nah jadi sedikit tidak ini sudah tidak mengamanatkan PP 12 2019 itu, di mana di situ yaitu pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis dan efektif. Nah itu jadi menurut kami tidak efisien dan tidak efektif, tidak ekonomis gitu. Nah, mohon penjelasannya Pak terkait hal ini Pak. Ya, terima kasih Pak Kristen Gamas. Baik. Oke. Saya langsung jawab ya Pak Pendra. Oh, silakan. Pak Beni kan dari mana Pak? Saya dari Kabupaten Sumbawa Pak. Kabupaten Sumbawa ya. Provinsi NTB. Baik. Oke, salam kenal Pak Beni kan dari Kabupaten Sumbawa. Baik, untuk persentasenya ya saya pastikan. Sebenarnya Pak, persentase itu tadi ya, kalau saya melihat dari aspek pelanggarannya, itu memang apa ya istilahnya itu memang pagunya ya. Kita berbicara pagunya dulu. Nah, pada saat belanjanya nanti kan kita kan jasa konsultan wajiblah nyusun HPS ya. Nah, ketika melakukan penyusunan HPS itu kan bergantung pada harga pasar. Nah, harga pasar itu tadi juga menyesuaikan dengan kebutuhan. Sah-sah saja Pak, kalau menurut saya yang terjadi di case-nya Bapak, ya cuman di bawah 100 juta itu terpakai, ya sesuai kebutuhan. Terus kebutuhannya terpenuhi, ya tidak masalah begitu ya. Artinya ya belanjakan sesuai dengan kebutuhannya begitu. Yang bermasalah itu kan ketika kita berbicara kaitannya dengan revisi anggaran gitu ya, baik dia pergeseran maupun APBD perubahan, itu kalau dia duitnya kurang. Kalau duitnya lebih itu kan enak aja Pak, ya berarti kan nggak usah dibelanjain aja sisanya, nah gitu kan. Atau sisanya nanti direalokasikan ke kebutuhan lain ya itu pakai skema pergeseran. Tapi kalau yang berlebih itu tidak masalah kalau menurut saya. Yang masalah itu kalau kekurangan. Nah, terus tadi berkaitan dengan persentase yang ideal, Pak. Kalau dari kuis-kuisnya Pak Muji itu, yang sering saya perhatikan ya dari jawaban-jawabannya beliau, ya itu bukan pakai persentase-persentase itu tadi, Pak. Kalau kita mau berbicara belanja, penganggaran mungkin oke ya, kita pakai persentase-persentase. Tapi kalau untuk pas belanjanya, ya cukup sesuai kebutuhan. Intinya adalah, poinnya adalah sesuai dengan kebutuhan. Kalau tidak, Bapak misalkan untuk tadi ya konsultan untuk review DED, perlunya tenaga ahlinya mungkin 3 atau 4 orang gitu ya. 3 atau 4 orang. Berbagai macam SKA. Nah, ternyata anggarannya Bapak itu bisa untuk 30 orang.
Ya, ngapain 30 orang dihabiskan, ya kan? Nah, jadi aspek tertib, efektif, efisiennya itu tadi ya berdasarkan sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan dari proses identifikasi pengadaan dan identifikasi kebutuhannya. Sisanya gitu ya, sisanya mau digeser, mau digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan selama tidak melenceng dari program, tidak melenceng dari tujuan organisasi lah ya. Ya, it's okay digeser ke yang lain, Pak. Mungkin itu Pak poinnya saya. Jadi nggak perlu khawatir Pak kalau kelebihan, yang kekurangan ini yang bahaya. Ya malam begini Pak. Jadi mungkin biar lebih apa istilah efektif, efisien, sehingga tidak ada pergeseran. Jadi pas lah untuk penggunaannya. Nah, mungkin ada referensinya kaitan dengan itu. Jadi kalau dikonstruksi kan sudah jelas Pak. Jadi 4%, 3% untuk ini. Nah mungkin untuk review ini sendiri. Karena malam review ini kadang kita melihat kadang ada review berubah total atau cuman di review sedikit saja untuk penyesuaian harga ataupun dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin itu saja Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Siap. Semoga bermanfaat Pak. Silakan Pak. Baik. Kita minta tambahan ke Pak Muji. Silakan Pak Muji untuk memberikan tanggapannya terkait pertanyaan Pak Beni. Jauh cuma Mas sudah lengkap sebenarnya. Jadi untuk aspek penganggaran ya, untuk gedung ya, kita bisa lihat Permen PU 22 lah, 2018. Bahkan dimulai dari sana bukan 3% Pak, kalau nggak salah 18% ya. Nanti secara proporsional itu turun-turun ya sekitar 45% lah. Mulainya dari sana. Itu aspek penganggaran. Tadi Bapak ketemulah aspek anggarannya 100 juta. Ternyata Bapak harus menghitung kebutuhannya sih berapa sih? Apa yang direview, berapa kali, apa saja yang dibutuhkan anggarannya. Ternyata hanya ketemu 35 juta realisasinya. Ya sudah itu Pak, nggak harus dihabiskan 100 juta. Ya, itu aja Pak, saya menganggap aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muji atas tambahan informasinya. Kita masuk ke penanya kedua. Silakan bergabung Pak Triwahyu. Baik, terima kasih Pak Suhendra atas kesempatannya, Mas Christian Gamas. Ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan sedikit dari penjelasan Mas Christian Gamas, yaitu berkaitan dengan perubahan DPA. Bahwa dalam pergeseran DPA yang juga harus menjadi catatan adalah dokumen RKBMD-nya. Bahwa di dalam perubahan DPA, jika kita membutuhkan suatu dokumen, suatu barang yang memang sifatnya urgent sekalipun, maka dalam suatu perencanaan harus diperhatikan adalah dokumen RKBMD-nya. Jadi dokumen RKBMD perubahan itu juga harus dipersiapkan oleh perangkat daerah sebelum melakukan pergeseran. Dan ini yang harus dilakukan komunikasi terlebih dahulu antara OPD dengan BPKAD-nya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan perubahan yang pada akhirnya nanti akan ditetapkan juga melalui Perda. 2 tahun ini bisa dikatakan kita selalu melakukan pergeseran anggaran atau APBD. Bahkan di Batam pun sampai dengan untuk tahun ini saja sampai dengan bulan Juli kemarin, kami sudah melakukan pergeseran penjabaran APBD itu bisa dikatakan sampai yang ke-7. Nah, itu tidak mudah karena pergeseran itu pada akhirnya juga tidak bisa serta-merta kita lakukan. Kalau kita bicara urgensi mendadak, itu kebanyakan memang terjadi dalam suatu perencanaan yang sifatnya kebijakan nasional. Tapi jika itu berupa kebijakan sektoral yang baru terdeteksi di awal, biasanya ada permasalahan komunikasinya nanti dengan pemeriksa. Yang ini juga harus dijadikan bahan pertimbangan bahwa BPKAD selaku TAPD, jadi TAPD di dalam Permendagri 70 itu ada 2 sekarang, yaitu TAPD perencanaan dan TAPD penganggaran. Dan BPKAD masuk dalam TAPD penganggaran. BPKAD juga dalam melakukan proses perubahan-perubahan atau pergeseran itu juga harus melihat dari beberapa rujukan-rujukan yang ada. Dan kebetulan kami bertugas di Bapelitbangda yang juga merupakan TAPD penganggaran. Dan kebetulan juga kami juga adalah
admin dari TAPD perencanaan yang mengurusi masalah SIPD. Bisa dikatakan tahun ini hampir 80 sampai dengan 90% kita rakor dengan Bapeda nasional kemarin, perubahan yang terjadi di seluruh kabupaten kota di Indonesia itu mengalami keterlambatan. Karena apa? Karena SIPD yang tidak optimal. Ada kendala di sana di saat TAPD penganggaran, yaitu BPKAD membuka jadwal untuk proses APBD pergeseran, maka proses perubahan di RKPD yang untuk menunjang nantinya adanya perubahan APBD tidak dapat diproses. Nah, ini juga menjadi catatan dalam pengelolaan SIPD. Sebetulnya SIPD ini lebih efisien sebetulnya kalau memang sudah berjalan semua. Tetapi banyak juga kendala yang dihadapi dan itu menjadi sebuah isu nasional yang sampai hari ini masih muncul. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa dalam pergeseran rincian objek yang akan dilakukan dengan perkada, perubahan lokasi itu dalam suatu perencanaan tidak diperkenankan. Karena apa? Karena itu akan harus mendapatkan persetujuan dulu dari DPRD untuk perubahan lokasi. Nah, jadi tapi kalau hanya perubahan objek dan sebagainya dalam satu kode rekening atau rincian objek itu tidak ada masalah. Tetapi juga diperhatikan bahwa perubahan penjabaran atau pergeseran penjabaran yang akan mempengaruhi target itu juga akan mempengaruhi indikator yang ada di dalamnya, baik itu indikator subkegiatan maupun indikator kegiatan dan bahkan adalah indikator program. Nah, ini nanti juga tetap pada akhirnya seluruh perubahan pergeseran perjabaran yang tadinya memang di dalam PP 12 dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan tanpa perda dan dengan perda, tapi pada akhirnya harus didudukkan bersama dengan DPRD, yaitu di dalam sebuah perda. Nah, ini yang juga menjadi catatan tambahan sedikit lah, mungkin perlu saya sampaikan karena kebetulan kita juga memiliki latar yang sama, saya kira seperti itu. Kemudian tadi disampaikan juga berkaitan dengan perubahan rincian. Yang harus kita perhatikan adalah adanya perbedaan kelompok belanja Pak di DPA tahun ini kalau kita mengacu pada Perpres 33 yang mungkin teman-teman akan pusing, di mana dalam perencanaan di DPA itu untuk belanja pemeliharaan all in dengan BBM. Nah, ini juga harus menjadi catatan teman-teman, ini menjadi sebuah isu juga dan menjadi ribet buat teman-teman PPTK dalam melakukan penatausahaan. Saya kira itu dari saya, Mas Christian dan Pak Suhendra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Christian. Terkait tanggapan dari Pak Tri tadi. Pak Tri dari BPKAD Kota Batam ya? Atau dari mana? Balitbang sepertinya. Balitbang tadi ya? Iya. Oh iya. Ya jadi memang luar biasa sekali ya, lebih very good lah ya. Jadi memang memperkaya sekali pembahasan kita hari ini ya. Jadi memang poin-poinnya, jadi kalau saya catat, ya sepakat Bapak bahwa makanya tadi kan poinnya filternya adalah persetujuan ya, yang berkaitan dengan masalah rawannya di TAPD, di perencanaan dan di penganggaran. Nah itu persetujuan dalam pergeseran tadi, makanya kan harus ada dokumennya terlebih dahulu. Membukanya kan gampang. Nah, kalau komunikasinya itu tadi bisa berjalan dengan baik, ya itu dibuka dengan mudahnya begitu ya. Nah, tapi emang betul seperti catatan Pak Tri tadi, pergeseran itu ya ada yang tidak diperkenankan juga, kemudian mempengaruhi target indikator yang memang ujung-ujungnya ke performa juga tadi ya. Nah, ya kita berbicara kalau dalam kondisi-kondisi tertentu, ya bisa jadi hal-hal tersebut kalau dilakukan malah melanggar aturan, artinya ada ketidaktertiban di situ. Nah itu yang tadi sepakat Pak poinnya, bahwa pergeseran anggaran ini dimungkinkan tapi bukan dilakukan secara serampangan. Mungkin itu tanggapan dari saya, luar biasa sekali Pak Tri. Jadi sudah ada contoh konkretnya ya apa saja yang memang boleh dan tidak boleh dilakukan. Saya kembalikan ke Pak Suhendra. Oke, siap. Makasih Pak Tri atas tanggapannya dan tambahannya.
kita masuk ya penanya berikut. Tidak ada yang raise hand, kita masuk ke chat. Ini ada pertanyaan, izin untuk membacakan dari Ibu Vita Werdiani. Di sini beliau menuliskan apabila ada pemeliharaan lapangan tenis di kantor, sudah dianggarkan di APBD sebesar 60 juta. Ternyata setelah di lapangan ada beberapa item pekerjaan tambahan yang mau diperbaiki lagi. Pertanyaannya, apakah dapat kami anggarkan kembali sisa anggarannya di APBD perubahan? Kemudian untuk pencairannya, apakah pencairannya itu satu kali di perubahan atau bagaimana, Pak? Silakan, Cak Christian. Baik, saya izin pasang charger sebentar ya, Pak. Oke, siap. Kalau ada anggaran, sudah ada anggarannya ya, baik itu melalui APBD perubahan, kalau menurut saya ya bisa tidak harus dicairkan sekali, bisa berkali-kali. Sekali juga boleh. Kalau menurut saya ya, tolong dikoreksi. Masih. Baik, terima kasih Pak Muji. Ya, jadi kalau APBD sudah ada anggarannya, baik APBD perubahan, bisa dicairkan berkali-kali atau satu kali. Ya, tolong Mas. Benar nggak pendapat saya? Baik, jadi ini case-nya ya, pemeliharaan lapangan teknis sudah dianggarkan di APBD 60 juta. Setelah di lapangan ada beberapa item pekerjaan tambahan yang mau diperbaiki lagi. Apakah dapat kami anggarkan kembali sisa anggarannya di APBD perubahan? Nah, poinnya Pak, Ibu siapa ini ya? Ibu Vita. Ibu Vita ya. Poinnya Bu Vita, jadi kalau memang sebelum menyetujui penambahan tadi, item-item itu tadi ditemukan di belakangan, pastikan ya tidak melebihi 10% dari kontrak awal. Karena ketentuannya pekerjaan itu tadi perubahan kontraknya tidak boleh melebihi hal tersebut gitu ya, di pasal 28 kalau saya nggak salah. Nah, kemudian tadi sepakat dengan Pak Muji tadi ya. Jadi jangan berarti begini. Suaranya ketutup, Bang. Baik, dari tadi berarti ya. Saya baru nyadar. Mohon maaf. Oke. Poinnya saya, kalau ketika mau ada sepakat dengan yang Pak Muji tadi sampaikan, ya, bisa-bisa saja. Jadi jangan sampai teman-teman pengelola anggaran itu terpaku dengan kalau sudah ada anggarannya ya tentunya, bahwa satu kode mata anggaran gitu, atau kode rekening itu hanya cuma untuk satu kali belanja. Gitu. Boleh saja kok mau dibayar berkali-kali gitu kan, karena ya kontrak itu tadi kan ada yang pembayarannya skemanya bisa pakai termin. Nah, itu kan pembayaran bisa berkali-kali, nggak ada masalah itu ya. Kalau untuk masalah poin yang terakhir yang ditanyakan Ibu kita ya, pencairannya satu kali atau bagaimana gitu. Bisa bergantung dari apa yang dikontrakkan. Kemudian mengenai penambahan ya, pastikan nih, kalaupun anggarannya tersedia gitu, penambahannya, pastikan ketentuan kontraknya tidak dilebihi penambahannya di atas 10%. Karena itu kan kunciannya di situ, dari 10% dari kontrak awal. Nggak boleh diubah melebihi hal tersebut. Kalau dapat kami anggarkan kembali sisa anggarannya di APBD perubahan. Nah, ini kan jadi buang waktu nih. Nah, kalau mau menganggarkan kembali, ya sebaiknya gunakan saja skema pergeseran. Jangan sampai terbuang waktu, menunggu APBD perubahan, baru berkontrak. Karena biar bagaimanapun tadi sudah sempat saya sampaikan, berkontrak itu tadi, baik yang perubahannya, itu wajib dilakukan setelah anggaran dipastikan tersedia. Nah, kalau nunggu APBD perubahan, kelamaan. Kita ada skema yang namanya skema pergeseran.
pergeseran anggaran itu bisa dikomunikasikan lah. Walaupun tadi ya aspek-aspek prinsip pengelolaan keuangan daerahnya wajib diperhatikan benar-benar tuh. Nah, nanti ya pastikan ketika meminta persetujuan tadi berkonsultasilah seperti di Publik Bangda atau di BKAD-nya. Hal-hal seperti ini ya diizinkan apa tidak. Kalau saya sampaikan sih, kalau memang urgensinya dapat gitu ya, urgensinya muncul dan memang diperlukan, ya harusnya tidak ada masalah. Tapi kalau urgensinya tidak ada, bahkan pakai APBD perubahan pun sebenarnya tidak diperkenankan. Mungkin itu, Pak Sendra. Baik. Ini masih tersisa waktu kurang lebih 10 menit lagi. Belum ada penanya. Saya mencoba kembali mengajukan pertanyaan, Cak Christian. Bagaimana jika seandainya terjadi perubahan nomenklatur kelembagaan? Nah, apakah dimungkinkan kembali dilakukan pergeseran anggaran tanpa melalui perubahan APBD? Misalnya yang tadinya Dinas PU kan berubah menjadi Dinas PU dan Bina Marganya berdiri sendiri. Bagaimana itu, Pak? Iya, kalau itu ya pasti sudah otomatis diubah lah. Ya, jadi dia memang tidak pakai APBD perubahan. Nah, itu kan termasuk dalam kategori ya pasti kan nanti akan ada dilantik pejabat-pejabat barunya ya, namanya organisasi baru ya kan. Pasti muncul lah itu nanti siapa pengguna anggarannya, siapa kuasa pengguna anggarannya, siapa PPTK-nya dan yang lain-lain. Nah, nanti penyesuaian itu tadi ya akan dilakukan sesuai dengan apa yang disebutkan saya tadi di paparan dengan juga yang sudah diberi catatan sama Pak Triwahyu Rubianto tadi. Nah, jadi ya dan nanti tinggal diperhatikan lagi timingnya gitu ya. Kalau misalkan dia sesudah perubahan APBD, ya nanti kan tinggal ditampung dalam LRA-nya gitu kan. Jadi itu ketika ada perubahan dalam nomenklatur perangkat daerah ya, menyesuaikan dengan apalagi saat ini sedang semangatnya penyederhanaan birokrasi ya. Ya, otomatis itu pasti akan menyesuaikan lah. Jadi pasti tidak bergeser dan dilakukan penginputan ulang. Nah, yang repot itu kan kalau anggarannya itu tadi dinasnya termasuk dinas yang dilebur ke tempat lain gitu ya. Nah, ini kan nanti mesti menyesuaikan dengan pemetaan kodifikasi pembangunan daerah ya. Nah, walaupun sekarang sudah enak ya kita ada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor berapa itu, nomor 80 ya, atau nomor berapa ya? Saya agak lupa. Yang tahun 2019 rasanya. 90 ya Bang Suendra ya. Ya, peraturan kodifikasi. Nah, itu kan nanti tinggal ngikut pindahkan saja dia. Nah, cuman kan nanti siapa pengguna anggarannya, siapa kuasa pengguna anggarannya, siapa PPTK-nya. Nah, itu kan nanti kan dibuat akun ulang. Nah, jadi kemungkinan besar alokasinya ya, PPA plafonnya itu pindah gitu ya, plafonnya pindah. Tapi setahu saya, nanti ini mungkin bisa dikoreksi sama pakar-pakar ICPD lah. Setahu saya prosesnya itu masih input ulang gitu, input ulang lagi gitu kan. Jadi diinput ulang lagi oleh PPTK-nya. Sepemahaman saya belum bisa nih kita impor terus ekspor lagi, tahu saya. Biasanya jadinya kosongan, biasanya ya. Tapi tergantung dari proses aplikasi ini mungkin bisa berkembang, mungkin nanti lebih mudah ya. Mungkin tinggal di drag and drop, cuma ganti nama, di rename, atapnya sudah beralih, nggak perlu input ulang. Itu mungkin kelak akan bisa dibuat semudah itu. Gimana Pak Bang Suendra? Oke. Kita masuk ke pertanyaan berikut, tapi belum ada peserta mengajukan pertanyaan, atau kita lempar langsung ini.
Bapak Ibu yang mau bertanya langsung silakan Bapak Ibu. Masih ada waktu 5 menit lagi. Atau Cak Mustafa mau bertanya, Cak? Silakan, Cak. Muklis barangkali mau bertanya. Oh, Prof. Muklis, silakan Pak Prof. Atau ada tanggapan, respon? Ya. Halo Pak Prof. Yuk, siap. Gimana? Mungkin sambil, oke. Ada yang mau ditanyakan Pak Muklis? Atau sekedar menanggapi aja. Ini terkait Ya. perubahan nomenklatur kelembagaan ini Pak Prof. Nah, seperti tadi yang saya ucapkan, Dinas PU nih tahun 2020 nih punya anggaran misalnya 100 miliar. Di 2021 ternyata Dinas Bina Marga berdiri sendiri. Nah, anggarannya kan masih melekat di Dinas PU. Nah, bagaimana itu Pak Prof? Gimana? Sambi. Gak konsen ya? Nih, pergeseran anggaran karena adanya perubahan nomenklatur kelembagaan. Yang tadinya Dinas PU itu berdiri sendiri, sekarang sudah berpisah. Bina Marganya berpisah, berdiri sendiri misalnya. Sedangkan anggarannya itu masih melekat di Dinas PU, SKPD Induk. Gimana itu Pak Prof? Menurut pengalaman. Terus sudah ada pejabat baru ya yang sudah menduduki... ada. Hah? Sudah ada. Sudah ada pejabat baru, nomenklatur baru yang menduduki di di organisasi baru. Ya, benar. Padahal anggaran ini berubah atau maksudnya berubah itu dari A ke B atau dari A akhirnya terpecah ada B? Terpecah. Dia terpecah. Terpecah ini. Berarti kan organisasinya kan masih ini ya, masih penganggarannya kan masih jadi satu di organisasi induk jadinya kan seakan-akan gitu kan, seakan-akan kan seperti itu. Seperti kayak ada dinas kesehatan, kemudian ada mendirikan rumah sakit gitu seandainya. Nah, itu kan penganggarannya kan juga masih melekat di dinas kesehatan itu gitu. Apa bisa otomatis berubah gitu kan maksudnya kan? Kecuali mungkin kalau itu berubah ya A ke B gitu kan. Nah, ini yang saya kira kan seharusnya kan sudah dipertimbangkan juga ya dengan adanya pemecahan itu kan saya kira. Harus sudah dipersiapkan juga gitu kan. Tapi kalau menurut saya ya masih mengikuti, kembali lagi kan masih mengikuti di induk awalnya kalau memang belum dipecah secara penganggarannya kepada organisasi yang baru itu gitu. Nah, ini kan kembali ke mungkin saya tanya akhirnya ke Mas Grindika, Mas. Mungkin perubahan di tengah jalan seperti itu gitu. Apakah harus menunggu perubahan ataukah baru ya karena ada rumah baru kan gitu. Apa bisa otomatis kan gitu. Di tengah jalan berubah. Bisa. Hah? Bisa ya? Bisa. Oh ya sudah berarti kan. Kan dimungkinkan pergeseran antar organisasi. Nggak masalah lah itu. Nah, itu kan. Ya, apalagi kan dia dinas baru kan ada namanya pengguna anggaran. Ya. Hakikatnya kan namanya pengguna anggaran itu kan dia yang menggunakan anggarannya. Ya, berarti kalau ada tugas kewenangan dari sebuah dinas baru, dia dilantik otomatis sebagai pengelola keuangan juga ya, jadi pengguna anggaran ya dari BKAD bersama TAPD, baik TAPD perencanaan dan TAPD penganggaran tinggal memetakan aja
pemetaan berdasarkan kode pembangunan. Itu ada Pak Wawan tuh. Jadi ada Pak Wawan. Jadi ya itu tadi bisa aja sih kalau saya. Nah, ada Pak Wawan punya pendapat tuh. Diajak gabung ya. Tetap saja yang boleh. Dinas PU nanti aset diserahkan ke Bina Marga. Silakan Pak Wawan kalau ingin bergabung, silakan Pak. Tapi kalau saya jadi kepala dinas PU yang tidak tepatnya Pak Wawan ini tadi, saya nggak mau ini. Kok ya enak dinas Bina Marganya dapat tunjangan yang sama, misalkan kan TPP-nya. Ya, silakan Pak Wawan. Ya, kalau pendapat saya sih yang untuk efektif aja, Pak. Jadi kalau awalnya identifikasi kebutuhannya pada saat dinas PU, nanti ada perubahan, ya kalau seperti kayak Pak Kristen bisa saja, artinya pembahasan. Cuma yang kalau pendapat saya lebih efektif, biar saja dinas PU yang kerjakan sampai selesai. Nanti pada saat aset diserahkan, ada mutasi aset ya. Itu seperti itu kalau menurut saya, Pak. Terima kasih, Pak. Siap. Terima kasih, Pak Wawan. Ya, optimalisasinya lah ya. Ya. Jadi memang tidak juga bisa dibilang salah, tidak bisa mutlak salah, tidak bisa dibilang paling benar karena kan kita aturan-aturan ini kan kita cari optimalisasi terbaiknya, mana yang efektif, efisien gitu kan. Ya kalau sudah menjelang akhir tahun misalkan kan, waktu kerjanya mungkin state-nya atau keadaannya di tempat Pak Wawan tadi mungkin tinggal 3 minggu, ngapain juga pindah-pindah lagi kan. Tapi kalau waktunya masih panjang gitu kan, ya bisa saja dipindah. Pas saja sih gitu ya, tergantung situasi kontekstualnya lah. Tapi mungkin Pak Muji mau nambahin, Pak. Oke. Karena waktu kita sudah lewat 2 menit, kita serahkan ke Pak Muji ingin memberikan closing statement-nya terkait materi kita hari ini. Silakan Pak Muji. Ya, terima kasih Pak Sendra. Jadi aspek pengadaan, ya pemilihan, invoicing dan sebagainya memperhatikan anggaran. Aspek berkontrak pun juga kita harus memperhatikan anggaran. Antara lain bagaimana kita bisa mengoptimalkan anggaran yang terbatas atau bisa memanfaatkan kalau anggaran APBD kita sangat banyak. Dengan cara seperti ini, ya mudah-mudahan memudahkan kita lah dalam rangka menyerap anggaran dan memanfaatkan sebaik-baiknya untuk kinerja kantor kita maupun kemanfaatan kepada daerah kita atau masyarakat kita. Kepada Pak Christian Gamas, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya menyampaikan materi sehingga kita yang memahaminya secara abu-abu tidak terang. Hari ini semakin teranglah pemahaman APBD itu mudah ya, tidak sulit, apalagi ada SBD dan sebagainya. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Terima kasih semua atas kehadiran para peserta. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita tutup, kita serahkan ke Bang Christian untuk memberikan closing statement-nya terkait pembahasan beliau hari ini. Silakan Bang. Baik, terima kasih. Poinnya adalah kalau dari saya perencanaan penganggaran itu kan masuk dalam bagian yang melekat dalam perencanaan. Terkadang apa yang direncanakan itu bisa menjadi sesuatu yang tidak dengan dinamika di lapangan menjadi sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan. Saya tidak menyatakan bahwa perencanaan pengadaan itu sekarang tadi sudah saya sampaikan secara hati-hati juga ya bahwa jangan sampai pergeseran anggaran, perubahan anggaran melalui APBD perubahan itu dijadikan instrumen untuk kelalaian. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Artinya apa? Ketika pada saat kita penyusunan RKA itu tahun berikutnya, itu langsung menggampangkan bahwa nanti kita ada pergeseran, nanti kita ada revisi APBD. Jangan sampai seperti itu. Artinya kualitas perencanaan pengadaan maupun kualitas perencanaan anggaran itu tetap harus dijaga dengan baik. Makanya aspek-aspek prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah itu harus dijalankan sepenuhnya. Nah, makanya tadi saya sepakat sekali dengan apa yang disampaikan Pak Triwahyu bahwa perubahan yang di pergeseran anggaran itu tidak mudah. Sepakat sekali gitu ya.
bahwa ya hal tersebut memang tidak mudah untuk dilakukan, banyak aspek kehati-hatian. Makanya dalam format-format surat yang saya sampaikan itu ada yang untuk perlu ditujukan kepada sekretaris daerah untuk persetujuannya sesuai aturan juga ya. Ada yang untuk dari PAKPR ke PPKD langsung. Karena memang di situ aspek untuk memfilternya memang tidak mudah, sangat-sangat tidak mudah. Tapi poin saya untuk mensosialisasikan hal ini bahwa hal ini bisa dilakukan, bukan menjadi sesuatu yang mustahil. Ya, jangan sampai seolah-olah tidak ada solusi atau deadlock. Nah, kenapa? Ketika kita berbicara APBD perubahan, itu kan waktunya konsumsinya banyak sekali. Sampai dengan biasanya di menjelang akhir tahun. Tapi tidak ada waktu yang cukup untuk proses pengadaannya. Pemilihan penyedianya sudah makan waktu, pelaksanaannya sudah mepet, gitu ya. Sehingga pekerjaannya jadi tergopoh-gopoh. Makanya kita perlu padupadankan peraturan keuangan dengan perencanaan, dengan peraturan pengadaan. Itu perlu dipadupadankan. Komunikasi kita dengan TAPD, baik TAPD yang dari unsur keuangan, unsur perencanaan, itu perlu disinergiskan. Nah, jangan sampai sebuah paket yang sifatnya strategis akhirnya tidak terlaksana hanya karena kita tidak memanfaatkan peluang restitusi berdasarkan pergeseran, malah menunggu APBD perubahan, buang waktu cukup panjang, nanti tidak bisa memitigasi risiko. Nah, poinnya adalah hal tersebut. Nah, jadi jangan sampai apa ya istilahnya APBD perubahan aja gitu, APBD perubahan terbuang waktu cukup lama. Nah, tapi betul sepakat sekali tidak mudah. Kalau memang dia bisa dilakukan, akan ada banyak pertimbangan-pertimbangan yang tidak serta-merta bisa dilakukan secara serampangan. Kalaupun ada poin-poin yang sifatnya mau dilakukan pergeseran, itu wajib ya, memenuhi urgensi kebutuhannya, identifikasi pengadaannya, tidak bisa berdasarkan keinginan, apalagi sesuatu yang sebenarnya awalnya betul-betul tidak ada, tapi menjadi peluang. Nah, ini kan salah satu peranan KPK gitu, dalam pencegahan korupsi itu berbicara masalah kualitas perencanaan anggaran. Nah, posisi revisi anggaran ini menjadi rawan ketika disalahgunakan kepentingannya. Nah, maka Bapak Ibu kembali padupadankanlah prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik, padupadankanlah tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan yang baik untuk melakukan pergeseran anggaran sehingga Bapak Ibu tidak terjadi tersangkut dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin itu saja selama dalam proses pembahasan. Saya ada hal-hal yang memang kurang mendetail gitu ya, ataupun mungkin ada sesuatu yang keliru, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih juga ya kepada Pak Muji Santosa setelah sudah sekian kali diundang di forum ini untuk berbagi gitu ya. Dalam hal penyampaian mungkin saya masih banyak hal yang kurang, dan itu semua sudah dilengkapi dengan diskusi dari para ahli-ahli yang hadir di forum ini. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Saya kembalikan ke Bang Suhendra. Baik, terima kasih closing statement-nya Bang Christian. Baik, Bapak Ibu, kita tiba di penghujung acara. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak Christian Gamas yang telah hadir memberikan pemahaman baru. Walaupun kita tahu bersama beliau ini sedang ada kesibukan. Dan tentu saja terima kasih pula bagi Bapak Ibu yang bersedia menyempatkan waktu untuk menyimak acara ini sampai selesai. Apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan acara ini berlangsung, saya selaku moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini